Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Nikmat zahir adalah berupa makan, minum dan sebagainya, nikmat kehidupan. Nikmat batin adalah berupa nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Ini tak lepas dari adanya nikmat Allah taala kepada kita, itu nikmat taufik. Karena amalan sekecil apapun tidak dapat dilakukan oleh kita tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan melangkahkan kaki, mengangkat tangan, bersujud, berruku', mengedipkan mata saja kita enggak mampu kalau tidak dibantu Allah taala. Untuk mengucapkan kata subhanallah saja kita tidak akan mampu ketika Allah taala tidak membantu kita. Maka syukur tak terhingga kepadanya atas limpahan nikmat ini, dan mudah-mudahan dengan bersyukur itu Allah taala tambahkan nikmatnya kepada kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita juga senantiasa diberikan rahmat serta diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan tentang adab-adab membaca Al-Qur'an. Melanjutkan pelajaran yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu qita'al qira'ati limukalamati ahadin. Wa yukrahu qat'al qira'ati limukalamati ahadin. Dan dimakruhkan memutuskan bacaan karena berbicara dengan seseorang. Misalnya kita sedang baca Quran terus sambil ngobrol baca Qurannya, kan terhenti itu baca Qurannya karena ngobrol, itu makruh. Kalau ada orang yang mau ngobrol sama kita, biarin aja, nunggu kita selesai ngaji dulu, gitu. Jangan lagi baca Quran, kumaha tadi teh, baca deui, itu nggak boleh mutusin gitu. Makruh itu. Makruh memutuskan bacaan gara-gara kita diajak ngobrol sama orang. Kalau mau ya udah aja tutup, sadaqallahul azim, ngobrol. Jangan sambil baca sambil ngobrol gitu. Qala al-Halimi, li'anna kalamallahi la yanbaghi ayyuthara alaihi kalamu ghairihi. Apa alasannya? Kata Syekh Al-Halimi, karena kalam Allah itu tidak layak, tidak pantas dilecehkan, dikecilkan lalu diutamakan kalam yang lain. Karena kalam Allah itu yang lebih pantas untuk lebih tinggi posisinya. Artinya ketika kita sedang membaca Al-Quran, wayahna norek ngajak ngobrol, nunggu heula gitu. Jangan sampai ya kita baca Quran ya sambil ngobrol gitu. Seperti mana juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam hadis yang sahih. Kana Ibnu Umar
idza qara'al Qur'ana lam yatakallam hatta yafrugha minhu. Bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma apabila dia membaca Al-Qur'an maka dia tidak berbicara kepada siapapun sehingga menyelesaikan bacaannya. Jadi yang berikutnya adalah tidak boleh memutuskan bacaan karena kita melayani orang lain yang ngajak ngobrol dengan kita. Baiknya itu orang itu nunggu sampai kita selesai ataupun kita udah aja tutup bacanya. Jadi anggap kita selesai bacaan baru kita ngobrol. Jangan sambil baca sambil ngobrol. Yang berikutnya wa yukrahu aidan ad-dhahku wal 'abathu wa nadhru ila ma yalhi. Dan makruh juga baca Quran sambil tertawa-tawa. Komo lamun taya batur nu ngajak seri sorangan. Bari nage teu kaharti nu dibacana oge nya jol-jol seuri. Sebaca Quran sambil ketawa-tawa, sambil main-main, juga sambil tungak tengok mulang melong kepada perkara yang melalaikan. Jadi baca Quran tuh ya tunduk aja, khusyuk. Bagusnya itu diresapi, dihayati maknanya. Dalam diresapi maknanya mamual mungkin baca Quran sambil ketawa-tawa. Berikutnya wa yukrahu ittikhadul Qur'ani ma'isyatan yatakassabu biha. Dan makruh menjadikan Al-Quran sebagai ma'isyah, sebagai sumber penghidupan, mata pencaharian. Yatakassabu biha, yang mana dengan Al-Quran itu dia mencari cuan, ya, mencari duit. Wa akhraja al-Ajiri min hadithi Imran bin al-Husain radhiyallahu anhu marfu'an man qara'a al-Qur'ana falyas'alillaha bi. Al-Ajri meriwayatkan dari hadis Imran bin al-Husain radhiyallahu anhu secara marfu', man qara'a al-Qur'ana, siapa yang membaca Al-Qur'an, falyas'alillaha bihi, maka hendaklah ia meminta kepada Allah pahalanya dengan bacaan itu. Fa innahu sayati qaumun yaqra'una al-Qur'ana yas'aluna an-nasa bihi, karena sesungguhnya akan datang suatu kaum yang mana mereka membaca Al-Quran lalu mereka meminta-minta kepada manusia dengan bacaannya itu. Ustadz, gimana kalau orang baca Quran terus dikasih duit? Eta mah lain minta, dikasih jeung minta mah beda. Ari minta mah sok wae saya daek baca Quran asal dibere duit sakieu, eta minta. Lamun teu dibere moal daek maca Quran. Jadi lamun aya nu maca Quran terus kurang dibere duit mah eta mah lain menta, eta mah dibere jeung menta beda. Hari dibere mah dibere syukur, teu dibere terus baca dan niatna ge lain menta duit, lain neangan duit gitu niatna oge. Tapi lamun aya nu mere mah tong ditolak gitu. Mun aya nu mere mah tong ditolak. Mun mere amplop tolak. Keur naon amplop sina penting. Bisa. Teu perlu amplop abdi mah nya teu perlu ada amplopna. Perlu ge eusina. Wa yukrahu ayaqula nasitu ayata kadza bal unsituha. Nih, dan dimakruhkan mengatakan aku lupa ayat ini, aku lupa ayat anu. Tapi katakanlah unsituha, aku dilupakan. Aku dilupakan. Jadi ngomong, aduh pohoy ayatnya tadi teh naonnya ayat nanti. Saya pohoy ayat anu. Nah itu makruh ngomong gitu teh. Kumaha ngomongna unsituha, aku dilupakan, aku terlupa. Aku terlupa. Li hadis sahihaini, karena ada hadis yang sahih
riwayat Imam Bukhari dan Muslim, fin nahyi an dzalika, yang melarang hal itu, wa nisyanuhu kabiratun, dan melupakan ayat Quran itu adalah termasuk kabirah, dosa besar. Li hadis Abi Dawud wa ghairihi, karena ada hadis yang datang dari Imam Abu Dawud dan yang lainnya, uridat alayya dzunubu ummati falam aradan ban a'zama min suratin minal qur'ani au ayatin utiha rajulun thumma nasiyaha. Kata baginda Nabi, diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku, maka aku tidak melihat dosa yang paling besar daripada dosanya orang yang sudah hafal beberapa surat dari Quran atau beberapa ayat dari Al-Quran lalu ia melupakannya. Makanya orang yang hafiz itu harus sering murojaah, apa? Supaya nggak lupa, murojaah, mengulang ini juga mungkin alasannya kenapa ada orang yang saya nggak mau jadi hafiz, takut lupa. Nih itu juga nggak boleh, takut lupa. Jadi hafiz bagus, tapi murojaahnya harus rajin. Dan biasanya ayat itu suka terlupa itu gara-gara kita melakukan maksiat. Atau kita susah ngapalin Quran itu juga gara-gara maksiat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengadukan kepada Imam Waqi', syakautu Waqi'a su'a hifdzi, kata Imam Syafi'i, aku mengadukan kepada Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i, Imam Waqi' itu, su'a hifdzi, tentang buruknya hafalanku, sulitnya menghafal. Kemudian fa'arsyadani bitarkil ma'asi, maka kata Imam Syafi'i, maka Imam Waqi' menasihati aku agar aku meninggalkan maksiat. Jadi salah satu beratnya, susahnya kita menghafal Quran adalah kemaksiatan, bahwa kemaksiatan mata, kemaksiatan telinga, kemaksiatan lisan, dan kemaksiatan yang lainnya. Yang berikutnya, wa yusannu ta'awudzu qablal qiraati, dan disunahkan ta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an. Disunahkan membaca ta'awudz. Ta'awudz itu perlindungan. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dalam surah An-Nahl ayat 98 ya. Membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Qala An-Nawawi wa sifatuhul mukhtaratu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berkata Imam An-Nawawi, dan kalimat yang terpilih daripada ucapan ta'awuz itu, kalimat ta'awuz itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang biasa kita baca. Wa kana jama'atun minas salafi yaziduna as-sami'ul 'alimu. Berarti a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Jadi sekelompok ulama salaf menambahkan kata as-sami'il 'alim. Jadi a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Jadi kalau ada yang baca seperti itu tidak apa-apa. Sekelompok ulama salaf itu menambah kata as-sami'ul 'alim. Kemudian wa an Humaid bin Qais, dari Humaid bin Qais, redaksi ta'awuznya adalah sebagai berikut: a'udzu billahil qadiri minasyaitonil ghadir. A'udzu billahil qadiri minasyaitonil ghadiri. Kalau kita yang nggak biasa pendek ujungnya itu agak kurang pas itu. Biasanya kita sukanya itu yang panjang. Saking sukanya yang panjang, kadang-kadang kalau ahad tadi paranjangkeun we ujungna teh qul Allahu ahad Allahus samad. Itu gara-gara selalu ingin panjang itu. Padahal ya ada panjang ada pendek Quran itu kan ujungnya. Memang enaknya itu panjang itu. Nah ini a'udzubillahil qadir minasyaitonil ghadir. Kemudian an Abi Simal, dari Abu Simal, redaksinya sebagai berikut: a'udzubillahil qawiyyi minasyaitonil ghawi.
A'udzubillahil qawiyyi minasyaitonil ghawiyyi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Kuat dari setan yang suka menyesatkan. Sebagian kaum redaksinya sebagai berikut, A'udzubillahil azim minasyaitonir rajim. Ini agak enak. A'udzubillahil azim minasyaitonir rajim. Wa an akharin, para ulama yang lain mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwas samiul alim, ditambahi innallaha huwas samiul alim. Wa fiha alfadzun akhar, masih terdapat lafaz-lafaz yang lain mengenai ta'awuz ini. Qala al-Halwani fi jami'ihi laisa lil isti'adzati haddun yantahi ilaihi man syaa'a zada wa man syaa'a naqasa. Kata Imam Al-Halwani, tidak ada redaksi isti'adzah atau ta'awuz yang tertentu. Jadi siapa yang ingin nambah silahkan, yang mau enggak nambah mengurangi juga silahkan. Yang penting itu di situ berisi perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu sebelum baca Al-Qur'an. Dah saya mah apalna ge a'udzubillahi minasyaitonir rajim wae nya eta teu naon. Berikutnya, wal yuhafiz ala qiraatil basmalati awwala kulli suratin ghairi bara'atin. Dan hendaklah menjaga membaca basmalah pada setiap awal dari surat-surat yang dibaca selain surah Al-Bara'ah. Al-Bara'ah teh At-Taubah. At-Taubah mah ta'awud langsung ayat untuk bismillah heula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bara'atun. Nah itu awalnya bara'atun, makanya sebutnya surah Al-Bara'ah. Li'anna aktsarul ulama'i ala annaha ayatun. Karena kebanyakan para ulama menganggap bahwasanya bismillah adalah termasuk surat dalam Al-Qur'an. Surat terpisah. Tidak termasuk daripada surat yang dalam surat tersebut, surat terpisah. Fa idza akhalla biha kana tarikan li ba'dil khatmati 'indal aktsarin. Maka meninggalkan membaca basmalah pada setiap awal surat, pada salah satu awal surat, maka menurut kebanyakan para ulama berarti dia ketika menganggap dia khotam gara-gara tidak baca bismillah pada awal surat selain Al-Bara'ah, maka berarti dia itu tidak dianggap khotam Quran karena kurang bismillah satu. Ustaz, kan surat itu 114. Ya, 114. Sedangkan Al-Bara'ah tidak pakai bismillah. Lalu yang satu lagi gimana? Berarti cuma 113. Ya, kalau misalnya Al-Bara'ah tidak pakai bismillah, berarti cuma 113 dong. Maka tetap 114 karena ada satu bismillah terdapat dalam surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam surah An-Naml. Itu kisah tentang semut ya, zaman Nabi Sulaiman. Kisah tentang burung hudhud ya. Ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis yang suruh burung hudhud mengirimkannya, dan isi suratnya itu adalah innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu ku orang-orang nu apa namanya ayat ieu teh sok dijadikeun raja supaya batur tunduk ka urang, supaya batur kieu ka urang teh, tabe ka urang teh. Ieu diwiridkeun, dipuasaan heula make tirakat heula. Ieu teh padahal ayat dakwah teh, lain ayat titah batur tunduk ka urang. Ayat dakwah, jadi Nabi Sulaiman ngadakwahan Ratu Bilqis eusina teh
bismillah jeung datang ke kerajaan Sulaiman dalam keadaan muslim, lain tunduk puguh tunduk, maksudnya dalam keadaan muslim. Jadi supaya masuk Islam, itu intinya ngedakwahan Ratu Balkis, karena Ratu Balkis itu bersama dengan rakyatnya adalah menyembah matahari, dan itu ketahuannya oleh burung hudhud. Ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan semua rakyatnya, maka burung hudhud hilang, gaib, nggak kelihatan. Maka Nabi Sulaiman ngomong, maliyala arul hudhud am kana minal ghaibin, kenapa saya nggak lihat hudhud? Apakah dia ini nggak hadir? Kan nggak hadir teh gaib. Kalau di absen si fulan hadir, mun teu hadir teh gaib. Lain salat gaib. Teu hadir gaib. Am kana minal ghaibin, apakah hudhud itu termasuk yang nggak hadir? Nggak datang? Kata Nabi Sulaiman, aku akan menghukum dia, lau'adzibannahu, aku akan menghukum dia, aw la adzbahanahu, atau aku menyembelihnya, aw la ya'tiyani binaba'in yaqin, atau aku tidak akan menghukumnya kalau dia membawa berita yang meyakinkan, kalau dia laporan, bukan alasan tapi laporan itu benar, laporannya benar. Nah bener wae datang hudhud teh, kuculuk datang hudhud teh mun di urang mah siga manuk caladi, Pak. Tahu manuk caladi? Manuk caladi mah mun hiber teh tara jauh. Paling ti dia ka pohon itu eunteup deui nusok ngetrokan eta Woody Woodpecker mun dina film eta mah kartun mana. Sok ngetrokan tangkal tok tok. Tah burung hudhud teh siga kitu. Teu jiga elang kakalayangan di luhur. Manuk heulang mah kan kakalayangan di luhur. Japati terbangnya jauh. Hudhud mah paling beberapa ratus meter eunteup deui tah gitu. Maka ketika hudhud datang, hudhud memberi laporan, aku telah melewati suatu negeri dan negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan dan mereka menyembah matahari bukan menyembah Allah. Wah, setelah mendapat laporan gitu, Nabi Ibrahim geuwat, wah ieu mah kudu didakwahan ieu. Nulis we surat Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman teh nulis surat, wasina teh innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Tah giliran anu mawa ieu surat teu nitah heulang, teu nitah japati, hudhud anu kaditu, da hudhud nu geus pangalaman, hudhud anu kadituna. Walaupun terbangnya enggak bisa terbang melayang-layang, tetap hudhud yang disuruh, dikasih kehormatan oleh Nabi Sulaiman. Itu ceritanya. Jadi bismillah itu terdapat dalam surah An-Naml. Jadi tetap 114 bismillah itu, walaupun dalam surah Al-Baqarah tidak terdapat bismillah. Fa idza qara'a min asna'i suratin ustuhibbat lahu aidan. Nassa alaihi Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i, apabila Quran itu dibaca pada pertengahan surat, bukan pada awal surat, maka juga disunahkan membaca bismillah. Nah, tapi kalau yang ini mah tidak termasuk mengurangi kekhataman Quran. Kalau di pertengahan surat, misalnya kita membaca Al-Baqarah tapi belum selesai, baru sampai ayat ke-100. Nah, ketika mulai ayat ke-101 itu disunahkan membaca bismillah. Begitu kata Imam Asy-Syafi'i. Berikutnya wa yusanu tartilu fi qiraatil Qur'ani, dan disunahkan tartil dalam pembacaan Al-Qur'an. Apa itu tartil? Tartil teh nyaeta membaca Al-Qur'an dengan memenuhi hak-hak huruf, kemudian juga memenuhi tajwidnya secara benar, dan juga sambil merenungi makna-maknanya. Itu tartil namanya. Perintah tartil ini terdapat di dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kalau baginda Nabi itu, kata Ummu Salamah, membaca Al-Qur'an, Nabi itu membacanya itu jelas, per hurufnya, per ayatnya itu jelas, per kalimatnya itu jelas.
huruf per hurufnya itu jelas terbaca. Jadi henteu bahasa orang mah teu kemeng, naon kemeng teh. Kemeng teh kayak ngosom gitu suaranya tuh kemeng itu. Di dalam hadis Bukhari disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu, annahu su'ila an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Sayyidina Anas pernah ditanya tentang bacaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal kanat maddan, tsumma qara'a bismillahirrahmanirrahim, yamudu Allah wa yamudur rahman wa yamudur rahim. Bacaan Nabi itu katanya panjang. Bacaan Nabi itu panjang. Nabi itu kalau baca Quran itu panjang. Kalau kita makan sedikit berhenti. Sedikit-sedikit berhenti. Nabi itu kalau baca Quran lama, panjang. Dan kalau membaca bismillah, Allahnya itu dipanjangkan. Allahnya dipanjangkan. Bismillah. Kemudian Ar-Rahmannya dipanjangkan juga. Bismillahirrahman. Ar-Rahimnya juga dipanjangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangkan. Jadi orang maca bismillah seperti kita teh lain dijieunna eta teh ayat di Rasulullah. Wa fi sahihaini an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lahu, bahwasanya ada seseorang berkata kepada Ibnu Mas'ud, inni aqra'ul mufassala fi raq'atin wahidatin faqal haddan ka haddi sya'ri inna qaman yaqra'una al-qur'ana la yujawizu taraqihim walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'a. Ada seseorang berkata kepada Ibnu Mas'ud, aku telah membaca surah-surah mufassal. Jadi Al-Quran itu, surat-surat Al-Quran itu terbagi beberapa bagian. Ada yang disebut dengan as-sab'ut tiwal, 7 surat panjang. Itu berisi ayatnya itu 200-an lah kurang lebih ayatnya itu. Misalnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu termasuk as-sab'ut tiwal, surat-surat panjang. Kemudian ada Al-Mi'un. Mi'un itu berisi surat 100 ayat lebih. Namanya Al-Mi'un, itu kelompok Al-Mi'un itu. Ada juga Al-Mufassal, surat-surat yang pendek. Nah, dia katakan aku membaca ayat-ayat mufassal, surat-surat mufassal dalam satu rakaat. Dalam satu rakaat dia telah membaca surat-surat mufassal. Maka Ibnu Mas'ud berkata, hadan ka hadis sya'ri, apakah cepatnya seperti cepatnya membaca syair? Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya suatu kaum akan datang, mereka membaca Al-Quran tapi tidak melampaui tulang selangka mereka, tenggorokan mereka. Akan tetapi jika bacaan itu meresap ke dalam hati, maka itu lebih bermanfaat. Artinya cepat-cepat oge ari teu kaharti mah teu diresapi, teu dihayati itu kurang bermanfaat. Lambat juga asalkan sambil dihayati itu lebih bermanfaat. Karena ada nu mengejar target, nu orang baca tehnya hayang sakieu sehari teh. Tapi akhirnya teh pabaliut tajwidna teh. Panjang pendekna pabaliut karena mengejar target, itu jangan. Wa akhraja al-Ajri fi hamalatil Qur'an an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala la tansiruhu nasrad daqqali wa la tahadduhu hada sya'ri qifu 'inda ajaibihi wa hariku bihil qulub wa la yakunu hamma ahadikum akhir surah. Jadi kata Ibnu Mas'ud, hendaklah membaca Al-Qur'an itu jangan terlalu cepat, tapi sedang aja. Dan rasakanlah, dan ketika mendapati ayat-ayat tentang keajaiban, kemahasucian Allah, keagungan Allah, itu hendaknya berhenti sejenak, sambil direnungi. Kalau kita baca Quran yang ada terjemahnya, sambil dibaca terjemahnya. Ketika membaca ayat-ayat tentang keajaiban-keajaiban ciptaan Allah, atau tentang hal-hal yang menakjubkan, dan hendaklah hati itu tergerak, berbekas dalam hati dengan bacaan kita.
Jangan pengen cepat-cepat selesai membacanya. Kan kemarin tuh sudah disampaikan kapan waktu yang terbaik untuk membaca Quran kan pada pertemuan pertama. Jadi kalau kita udah memilih waktu yang terbaik, ya kita bacanya juga tenang karena tidak akan ada yang ganggu gitu. Bagusnya itu orang sampai tahu waktu kita baca Quran, sehingga kalau mau ngobrol tuh cari waktu, jangan jam segini, kalau segini dia sedang baca Quran. Nah, gitu. Orang tuh sampai tahu jadwal kita gitu. Itu bagus. Qala fi syarhil muhadzab wattafaqu ala karahatil ifrati fil isra'. Qalu wa qira'atu juz'in bi tartilin afdalu min qira'ati juz'aini fi qadri dzalika zaman bila tartilin. Imam An-Nawawi berkata dalam syarah muhadzab, kitab Al-Muhadzab ini karangan Imam An-Nawawi, kalau syarahnya ini As-Siraji ya, Imam As-Siraji syarah muhadzab. Para ulama sepakat atas makruhnya berlebihan dalam membaca Al-Qur'an, berlebihan dalam hal kecepatannya itu. Kecepatannya melebihi, terlalu cepat itu, memakruhkan membaca Quran terlalu cepat. Makruh membaca Al-Quran terlalu cepat, ini kesepakatan para ulama. Mereka mengatakan membaca satu juz dengan tartil itu lebih utama daripada membacanya 2 juz tapi tidak tartil. Membaca 1 juz cuma menang 1 juz tapi bacanya tenang, tartil, daripada saya mau udah dapat 2 juz tapi gurung-gusuh macana. Nah, itu lebih afdol 1 juz tapi tenang, tartil, daripada maca 2 juz, habis 2 juz tapi macanya gurung-gusuh. Tepuguh jadi panjang pendek nate gurung-gusuh. Jika dia udag-udag maung gitu. Wastihbabu tartili littadaburi. Kenapa disunahkan tartil? Agar bisa bertadabur. Karena dengan tartil itu akan bisa bertadabur. Kalau macanya tenang itu bisa tadabur, tapi kalau macanya rusuh mah moal bisa tadabur, moal bisa merenungi ayatnya. Karena hari tenang mah ketemu ayat asing nih kalimatnya, cari ayat terjemahna. Hari bacanya tenang. Kan kadang-kadang kita mendapati kalimat atau lafaz yang asing gitu, yang jarang didengar. Maka cari, misalnya ada kata-kata dalam bentuk kitmir. Apa sih kitmir teh? Nah, cari terjemahna. Oh, kitmir teh anu. Itu kalau bacanya tenang, tapi kalau bacanya rusuh mah mau bisa gitu. Membacanya rusuh mah. Wali annahu aqrabu ilal ijlali wat tauqir, dan karena sesungguhnya tartil itu lebih mendekatkan kepada ijlal, pengagungan, wa tauqir, dan penghormatan. Wa asyadu ta'tsiran fil qalbi, dan lebih berpengaruh ke dalam hati kalau membacanya dengan tartil dan tadabur. Wa ikhtalafa halil afdalut tartil wa qillatul qiraah awis sur'ah ma'a kathratiha. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah yang utama itu membaca dengan tartil walaupun sedikit bacaannya, atau membacanya dengan cepat dan bacaannya hasilnya banyak bacaannya. Wa ahsana ba'du a'immatina faqal inna thawaba qira'atit tartili ajalu qadran. Bahwasanya kata sebagian a'imah kita, para imam kita, pahala membaca Al-Qur'an dengan tartil itu lebih tinggi derajatnya, lebih mulia derajatnya. Wa sawabul kasrati aksaru adadan. Kemudian kalau bacaannya banyak itu juga banyak pahalanya. Li'anna bi kulli harfin
asyra hasanatin. Karena dalam setiap huruf itu terdapat pahala 10 kebaikan. Jadi syaratnya bacanya cepat tapi tetap mengikuti aturan tajwid. Jangan sampai bacanya cepat tapi berantakan tajwidnya, itu jangan. Jadi yang tartil, kalau tartil sambil tadabur hasilnya sedikit karena bacanya tenang dan sambil melihat maknanya. Nah, itu kata para ulama, sebagian imam kita itu yang kadarnya lebih tinggi derajat pahalanya. Tapi kalau bacanya cepat, hasil bacaannya banyak, itu lebih banyak pahalanya juga. Mau yang lebih tinggi derajatnya, mau yang lebih banyak pahalanya, itu aja yang dipilih. Tentu kalau kadar itu kualitas, kualitas. Kalau banyak itu kuantitas. Kita mau carinya yang kualitinya tinggi atau mau yang kuantitasnya banyak? Tentunya kita menginginkan yang kualitinya sedikit tapi berkualitas daripada banyak tapi tidak berkualitas. Wa fil burhani lizarkashi kamalu tartil tafkhimu alfadhihi wal ibanatu an hurufihi wa la yulgima harfun fi harfin. Kata Imam Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, sempurnanya tartil itu adalah mengagungkan lafaz-lafaznya, yakni membaca lafaz-lafaznya itu dengan penuh pengagungan dan membaca hurufnya dengan jelas. Membaca hurufnya dengan jelas, tidak memanipulasi satu huruf ke huruf yang lain, tidak memasukkan satu huruf ke huruf yang lain. Mun huruf dodnya, dod makhrajnya makhraj dod, lidahnya dimiringkan, kan udah belajar tahsin kan, lidahnya dimiringkan ke kiri atau ke kanan, gitu. Membaca ta dengan ta ya jangan samain gitu. Jangan memasukkan satu huruf ke huruf yang lain gitu. Saya kira ibu-ibu, bapak-bapak sudah belajar tahsin itu sama Ustadz Azhar, itu amalkan yang itu. Jadi memenuhi setiap hurufnya, membaca hurufnya dengan jelas, tidak memasukkan huruf yang satu ke huruf yang lain. Jadi kalau membaca huruf teh jelas per hurufnya tuh, oh ini makhrajnya ini tuh jelas. Kemudian waqila hadza aqaluhu, dikatakan inilah minimalnya tartil, itu minimalnya tartil. Dan yang paling sempurnanya adalah tadi sambil merenungi makna-makna ayat itu maksimalnya tartil, kesempurnaannya tartil. Wa tusanul qira'atu bitadabburi wa tafahumi, dan disunahkan membaca itu sambil bertadabur dan tafahum. Tadabur merenungi ayat, tafahum memahami ayat itu. Fa huwal maqsudul a'zam wal matlubul aham, karena itulah maksud yang terbesar dan yang diinginkan dalam pembacaan Al-Qur'an. Dan dengan cara begitu akan membuka hati, wastastanirul qulub, akan menyinari hati. Karena Al-Qur'an itu diturunkan adalah untuk ditadaburi, seperti mana firman-Nya, kitabun anzalnahu ilaikal mubarakun liyadabbaru ila ayati. Kitab Al-Qur'an kami turunkan kepada baginda Muhammad, kami turunkan kepadamu mubarakun, yang terdapat keberkahan di dalamnya, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Dalam ayat yang lain, afala yatadabbarunal Qur'ana, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Pertanyaan tapi perintah, ini maksudnya. Pertanyaan tapi isinya adalah perintah. Wa sifatu dzalika ayyushghila qalbuhu bitafakkuri fi makna ma yalfadhu bihi. Dan untuk mendapatkan tadabur ini adalah menyibukkan hati dengan memikirkan makna-makna ayat yang dibaca. Akan datang tadabur kalau kita memikirkan makna ayat yang dibaca. Wa yata'ammalul awamir wa nawahi. Dan juga memikirkan
ayat-ayat yang kita baca itu berupa perintah ataupun larangan-larangan. Wa ya'taqidu qabula dzalika, dan meyakini terhadap perintah-perintah tersebut dan larangan-larangan tersebut, menerima. Oh, ini perintah Allah kepada saya. Tunjukkannya kepada saya, bukan itu. Jangan ini ancaman ini kepada yang lain. Kepada saya. Jadi seakan-akan kalau kita baca Quran kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana mimma qasara anhu fi ma madha i'tadzara wastaghfara. Wa idza marra bi ayati rahmatin istabsyara wa sa'ala. Jika melewati atau membaca ayat yang berisi tentang rahmat, kasih sayang Allah, kabar gembira, maka hendaklah merasa gembira dan meminta kepada Allah agar rahmat itu diberikan kepada kita. Atau kalau membaca ayat tentang azab, maka merasa takut dan berlindung kepada Allah. Ya Allah, lindungilah aku dari azab ini. Wa akhraja Muslimun an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Faftataha bil baqarati faftataha al baqarata faqara'aha thumma nisaa faqara'aha thumma ala imran faqara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudin yata'awadza." Kata Hudzaifah, aku pernah ikut sholat di belakang baginda Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah sedang sholat sendiri, maka Hudzaifah ikut di belakang, sedang sholat sunnah pada suatu malam. Lalu beliau memulai sholatnya setelah membaca Fatihah, beliau membaca surah Al-Baqarah. Dalam pikiran Hudzaifah mungkin nanti akan ruku pada ayat yang ke-100. Ternyata setelah ayat ke-100 lewat ente ruku. Kata Hudzaifah mungkin nanti setelah ayat ke-200 akan ruku, lewat lagi. Berpikir mungkin nanti setelah selesai surat Al-Baqarah baru ruku. Ternyata setelah surat Al-Baqarah beres dilanjutkan membaca surah An-Nisa. Mungkin setelah surat An-Nisa nih baru ruku. Ternyata setelah surat An-Nisa baca surah Ali Imran. Kira-kira itu berapa lama tuh berdirinya? Baca Al-Baqarah sampai tuntas, baca An-Nisa sampai tuntas, Ali Imran sampai tuntas. Atuh teu kuateun Hudzaifah teh capek ari Rasul manageun we. Hudzaifah keberatan, berat, capek, akhirnya mengundurkan diri, ente langsung ikut. Ternyata begitu lamanya. Maka kalau dalam hadis dikatakan kaki Rasulullah sampai bengkak-bengkak, itu memang benar. Dah bacaannya seperti itu kalau sholat sunnah. Lain kalau sholat wajib. Kalau sholat wajib mah yang pendek-pendek aja. Nah, kata Hudzaifah, aku dengar bacaan Nabi itu bacaannya mutarassilan, bacaannya itu jelas. Jadi ente mutarassilan teh ente diwasol. Jadi setiap ayat berhenti ente, kan orang mah Fatihah sanafas gini. Dari ta'awuz sampai waladhdallin satu nafas. Nah, kalau Nabi itu per ayat berhenti. Dan apabila melewati ayat yang berisi tentang tasbih untuk mensucikan Allah, maka beliau bertasbih, membaca subhanallah. Apabila membaca ayat tentang kabar gembira atau rahmat Allah, maka beliau berhenti kemudian meminta kepada Allah, berdoa agar rahmat itu diberikan. Apabila melewati ayat yang harusnya berta'awuz, ayat tentang azab, maka beliau berhenti dulu lalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah mah bacaannya panjang, suratnya yang panjang-panjang, setiap kali bertemu ayat tasbih berhenti dulu, tambah lama aja tuh berdirinya. Makanya Hudzaifah tuh nggak kuat, sampai akhirnya tidak mengikuti lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini masih ada beberapa poin lagi, tapi ya tidak diselesaikan sekarang. Insyaallah satu kali pertemuan lagi tentang adab-adab baca Quran ini akan selesai. Setelah itu kita akan kembali kepada kitab Nasaihul Ibad ya. Ini selingan saja, selingan. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji tentang adab tilawatil Quran ini, bacaan Quran kita tambah berkualitas ya, sehingga nilainya lebih tinggi
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan keliru itu dari kebodohan saya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.